Halo semuanya, selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Kali ini, kita akan menjelajahi pertanyaan menarik, mengapa orang jahat bisa lebih sukses? Mari kita kupas topik ini dengan penjelasan yang mudah dimengerti dan detail. Pertama, mari kita definisikan apa yang dimaksud dengan orang jahat. Ketika kita bicara tentang orang jahat, kita seringkali merujuk pada individu yang cenderung memanfaatkan orang lain, tidak mengindahkan etika atau moral, dan mungkin bahkan melakukan tindakan yang merugikan. Pertanyaannya, mengapa orang-orang seperti ini bisa sukses? Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini. 1. Ambisi yang kuat. Ambisi yang kuat adalah salah satu faktor yang menjelaskan mengapa orang jahat bisa menjadi lebih sukses. Ketika seseorang memiliki ambisi yang sangat kuat, mereka cenderung sangat fokus pada tujuan mereka tanpa mempedulikan konsekuensi moral atau etika. Orang-orang jahat mungkin menganggap tujuan mereka sebagai prioritas utama, bahkan jika itu berarti melanggar nilai-nilai atau merugikan orang lain. Ambisi yang membara ini dapat menjadi pendorong utama di balik kesuksesan mereka, karena mereka tidak ragu untuk mengejar apapun yang mereka anggap perlu untuk mencapai tujuan mereka, bahkan jika itu berarti menggunakan taktik yang tidak bermoral. 2. Kekuatan manipulasi. Kekuatan manipulasi merupakan salah satu alasan mengapa orang jahat sering berhasil. Mereka memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengendalikan situasi sesuai kepentingan pribadi mereka. Dengan keahlian dalam memengaruhi persepsi orang lain dan memanipulasi keadaan, orang-orang jahat mampu menciptakan lingkungan yang mendukung tujuan mereka. Mereka bisa menggunakan kata-kata atau tindakan tertentu untuk mempengaruhi pandangan orang lain tentang situasi atau orang tertentu, seringkali dengan tujuan untuk mengamankan keuntungan pribadi mereka. Dengan demikian, kekuatan manipulasi ini memberi mereka keunggulan dalam mencapai kesuksesan, karena mereka dapat mengontrol dan mengarahkan jalannya peristiwa sesuai keinginan mereka. 3. Kurangnya hambatan moral. Kurangnya hambatan moral merupakan salah satu karakteristik yang membuat orang jahat bisa lebih sukses. Mereka tidak terikat oleh norma-norma moral atau etika yang mungkin membatasi tindakan orang lain. Tanpa rasa bersalah atau pertimbangan moral, mereka mungkin lebih cenderung untuk melakukan tindakan yang dianggap tidak pantas atau tidak adil oleh orang lain. Kemampuan untuk melampaui batasan-batasan moral ini memberi mereka keunggulan kompetitif, terutama dalam situasi di mana tindakan tidak bermoral dapat memberikan keuntungan yang signifikan. Dengan kata lain, kurangnya hambatan moral memungkinkan mereka untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka tanpa rasa ragu atau penyesalan, sehingga memperkuat kemungkinan kesuksesan mereka. 4. Koneksi dan jaringan. Koneksi dan jaringan sosial juga menjadi faktor penting yang mendukung kesuksesan orang jahat. Mereka seringkali memiliki akses ke jaringan yang luas dalam berbagai bidang, mulai dari bisnis hingga politik, yang dapat mereka manfaatkan untuk mencapai tujuan mereka. Dengan memanfaatkan hubungan ini, orang jahat dapat mendapatkan akses ke sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi orang lain, seperti informasi rahasia, peluang bisnis eksklusif, atau dukungan dari individu yang memiliki pengaruh. Melalui koneksi dan jaringan yang kuat ini, mereka dapat memperluas cakupan pengaruh mereka dan memperkuat posisi mereka dalam mencapai kesuksesan, dalam banyak kasus. Koneksi dan jaringan yang dimiliki oleh orang jahat dapat memberikan mereka keunggulan kompetitif yang signifikan. Dengan memanfaatkan relasi yang ada, mereka dapat dengan cepat merespon perubahan pasar atau politik, mengamankan peluang yang menguntungkan, dan menghindari hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi oleh orang lain. Oleh karena itu, kemampuan untuk memanfaatkan koneksi dan jaringan sosial menjadi salah satu faktor yang mendukung kesuksesan orang jahat, karena hal ini memungkinkan mereka untuk memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan peluang yang mendukung pencapaian tujuan mereka. 5. Kecerdasan. Kecerdasan adalah faktor lain yang seringkali mendukung kesuksesan orang jahat.
Banyak dari mereka memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu menggunakan kemampuan kognitif mereka dengan efektif dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan mereka. Dengan kombinasi kecerdasan dan kemampuan strategis, mereka dapat mengeksploitasi peluang yang muncul dan merancang rencana yang kompleks untuk mencapai tujuan mereka. Terlepas dari apakah tujuan mereka positif atau tidak, kecerdasan ini memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang tepat dan mengantisipasi langkah-langkah berikutnya dengan baik. Namun, penting untuk diingat bahwa kecerdasan sendiri tidak menentukan moral seseorang. Meskipun orang jahat mungkin cerdas, penggunaan kecerdasan mereka untuk tujuan yang tidak bermoral atau merugikan orang lain tidak dapat dibenarkan. Dengan kata lain, sementara kecerdasan dapat menjadi alat yang kuat dalam mencapai kesuksesan, kualitas moral dan etika juga harus dipertimbangkan. Kecerdasan yang digunakan dengan baik dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan mempertimbangkan kesejahteraan bersama dapat memunculkan kesuksesan yang lebih berkelanjutan dan bermakna bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun faktor-faktor ini dapat membantu menjelaskan mengapa orang jahat terkadang bisa sukses, penting untuk diingat bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari segi kekayaan material atau prestise sosial. Kesuksesan yang berkelanjutan dan bermakna membutuhkan kualitas moral dan etika yang kuat. Mereka yang mencapai kesuksesan dengan cara yang tidak bermoral atau tidak etis seringkali menghadapi konsekuensi jangka panjang, seperti kehilangan kepercayaan orang lain atau kesulitan dalam mempertahankan hubungan yang bermakna. Oleh karena itu, sementara orang jahat mungkin terlihat sukses dalam beberapa kasus, sebenarnya mereka mungkin kehilangan banyak hal yang lebih berharga dalam prosesnya. Demikianlah penjelasan tentang mengapa orang jahat bisa lebih sukses. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda di bagian komentar di bawah dan berlangganan untuk konten-konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton. Dalam kesimpulan, kita melihat bahwa beberapa faktor dapat menjelaskan mengapa orang jahat terkadang bisa lebih sukses. Pertama, ambisi yang kuat menjadi pendorong utama kesuksesan bagi mereka. Ambisi yang membara membuat mereka fokus pada tujuan mereka tanpa memperhitungkan konsekuensi moral atau etika. Kedua, kekuatan manipulasi memberi mereka keunggulan dalam mengendalikan situasi sesuai keinginan mereka. Mereka dapat memanfaatkan keterampilan manipulatif mereka untuk memengaruhi persepsi orang lain atau mengubah keadaan demi keuntungan pribadi. Ketiga, kurangnya hambatan moral memungkinkan mereka untuk melampaui batasan-batasan moral atau etika yang kadang-kadang memberi mereka keunggulan kompetitif. Tanpa rasa ragu atau penyesalan, mereka mungkin lebih cenderung untuk melakukan tindakan yang dianggap tidak pantas oleh orang lain. Selain itu, koneksi dan jaringan yang luas juga dapat mendukung kesuksesan orang jahat. Dengan memanfaatkan hubungan mereka, mereka dapat mendapatkan akses ke sumber daya atau kesempatan yang tidak tersedia bagi orang lain. Terakhir, kecerdasan juga sering menjadi faktor yang mendukung kesuksesan mereka. Orang jahat seringkali memiliki kecerdasan yang tinggi dan dapat menggunakan kemampuan kognitif mereka untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan mereka dengan efektif.